Selamat Hari Paskah jemaat yang diberkati Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial. Dan hari ini kita berdoa supaya Tuhan berikan yang spesial juga buat kita. Supaya Paskah tahun 2020 ini, mungkin udah berapa kali kita mengalami Paskah. Tapi Paskah ini adalah Paskah yang mengubahkan, yang memberikan kita arti yang baru yang berbeda dengan yang sudah pernah kita ketahui. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pengorbananmu, terima kasih untuk keselamatan yang sudah kau kerjakan, terima kasih untuk kami boleh mendengar saat ini, boleh bersatu dalam tubuh Kristus di GIKK. Ini adalah salah satu syukur kami Tuhan, kalau kami boleh percaya kepada Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan, ketika kami merayakan kebangkitan-Mu, biarlah kami tahu lebih dalam sebagai gereja-Mu, apa yang seharusnya menjadi kerinduan kami, kesukaan kami, bahkan yang kami kejar, sampai pada kesudahannya kami dikatakan hamba yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk pendengaran kami akan firman Tuhan. Sekali lagi kami mau berdoa agar Tuhan yang berikan kami fokus, Roh Kudus berikan kami, bantu kami Tuhan untuk terus fokus kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, hari ini kita akan melanjutkan dari apa yang sudah kita pelajari waktu di Jumat Agung. Kalau saudara masih ingat, Jumat Agung yang lalu saya membahas 3 buah topik, yaitu cara yang aneh. Cara Allah menyelamatkan manusia dengan cara yang aneh. Cara yang menyakitkan. Di mana itu buat banyak orang itu kayaknya aneh dan tidak mungkin karena terlalu menyakitkan. Bahkan yang ketiga, cara yang cara yang mematikan pikiran. Hari ini kita akan melanjutkan. Saya akan membahas mengenai cara yang indah yang Allah kerjakan. Sebelumnya kita ingin membuka dulu Alkitab kita di Roma 8 ayat 17 sampai 18. Roma 8 ayat 17 sampai 18. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita akan bahas ayat ini. Kita akan gali lebih dalam. Apa maksudnya Rasul Paulus menuliskan ini di sini? Poin yang pertama adalah, dan jika kita adalah anak, ya, anak, maka kita akan juga menjadi ahli waris. Maksudnya orang-orang yang menerima janji Allah, yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Saya ingin kita bahas lebih dalam. Apa maksudnya ini? Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ingin ajak kita merenungkan dan kita memikirkan. Selama ini kita melafalkan doa Bapa kami. Sebenarnya ketika Anda berkata, Bapa kami yang di sorga, saya ingin ajak kita berpikir, sebenarnya kita lagi menyebut Yesus siapa? Kalau Yesus mengatakan begini, berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Siapa kami? Kami itu adalah Yesus dan kita, anak-anaknya, betul tidak? Jadi Yesus itu menjadi saudara, selevel dengan kita, betul nggak? Dan ini yang Yesus mengajarkannya sendiri. Berdoalah demikian. Satu hari ketika Yesus melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Kalau Anda tahu khotbah di bukit, inilah saatnya Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Untuk para pendengarnya, ya, orang-orang banyak, Yesus tetap mengasihi mereka dan Yesus mengizinkan mereka mendengarnya.
Tetapi doa Bapa kami itu ditujukan hanya bagi murid-muridnya. Ini menarik sekali. Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga. Saya melihat dalam Alkitab versi The Message yang ada di layar ini indah sekali. Yesus mengajarkan begini, with a God this loving you, you can pray very simply like this, Our Father in heaven. Kalau Allah adalah Bapa, Kristus adalah saudara kita. Kristus adalah yang sulung, yang membimbing kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Anak-anak Allah yang lain, saudara-saudaranya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi jangan lupa, seperti yang saya udah kutip di banyak ayat sebelumnya, beberapa ayat bilang begini, jika. Ayat ini dimulai dengan mengatakan, jika kita adalah anak Allah, maka kita adalah ahli waris. Jika. Kembali ada kondisional, betul tidak? Seperti yang saya dulu pernah bilang, kalau Anda nyalain lampu, lampunya terang. Kalau Anda makan, Anda kenyang. Betul tidak? Ini adalah suatu kondisional. Kalau Anda adalah anak, maka Anda adalah ahli waris. Saya ingin bahas yang pertama ya. Saya bingung sama, dan jika kita ini adalah anak. Kalau kita selidiki dalam bahasa aslinya, anak ini adalah teknon. Ya. Dan teknon ini punya beberapa pengertian. Yang pertama, teknon ini adalah anak kandung. Kalau anak kandung ciri-cirinya apa? Yang pertama adalah DNA-nya sama, betul nggak? DNA dari mama dan papa diturunkan kepada anak. Secara genetik juga ada kemiripan. Mama saya rambutnya berombak, jadi saya rambutnya berombak. Kemudian ada yang bilang saya mirip papa karena ini. Ada yang bilang Gideon mirip mama karena ini. Saya mirip dengan siapa? Karena begini. Jadi ada kemiripan. Selain daripada genetik, ya, anak kandung punya hak istimewa, yaitu selain dia menurunkan gen orang tuanya, dia juga akan mewarisi apa yang dimiliki oleh orang tuanya. Kalau kita tahu Prince Charles, dia mewarisi tahta dan harta ayahnya, betul nggak? Dia mewarisi gelar ayahnya. Nah itu yang pertama, itulah kandung. Ya. Yang kedua adalah metafora. Jadi teknon ini digunakan juga sebagai metafora guru. Kalau film silat kita tahu ya, murid nyebut anaknya Shifu dan gurunya nganggap muridnya itu seperti anaknya sendiri. Bahkan anaknya bisa lebih menganggap Shifunya sebagai papanya daripada papanya sendiri. Ya, itu film silat suatu hal yang bagus sendiri untuk kita mengerti hubungan antara ayah dan anak. Kemudian kata teknon ini digunakan juga untuk children of God, yaitu anak-anak Allah. Dikatakan di firman Tuhan, sisa-sisa Israel. Bukan semua, tapi sisa-sisa yang dekat dikasihi Tuhan. All who are led by the Spirit of God and thus closely related to God. Semua yang dipimpin oleh Roh Allah, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dan karena itu terkait erat dengan Allah. Ini children of God. Tapi satu lagi, teknon ini juga digunakan untuk menunjuk kepada children of the evil, of the devil. Adalah those who in thought and action are prompted by evil and so reflect in his character. Mereka yang dengan pikirannya dan tindakannya didorong oleh iblis dan karenanya mencerminkan karakter iblis. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ahli waris. Ya, kalau kata anak-anak itu teknon, ahli waris itu katanya adalah kleronomos. Ya, ahli waris dari anak yang sah terbukti secara hukum. Ya, menerima kepemilikan atas hak status anaknya. Jadi ahli waris ini harus ada buktinya dan dibuktikan secara sah. Menderita itu maksudnya apa? Di sini kata aslinya adalah simpasko, ya, artinya to suffer evil, to feel pain together, ya. Mengalami masalah, mengalami penderitaan bersama-sama dengan yang lain. Di sini maksudnya itu, ya. Kata simpasko itu hanya digunakan satu kali di dalam Alkitab, nggak ada lagi. Ya. Dikatakan menderita bersama dengan siapa? Bersama dengan orang-orang Kristen lainnya yang bersama-sama berjuang. Ya, kita akan pelajari lagi di sini apa. Kenapa harus penderitaan? Di dalam khotbah yang lalu, dalam poin cara yang aneh, saya udah
menceritakan sedikit cara yang aneh bahwa penderitaan adalah cara yang dipilih Allah. Saya juga bingung kenapa. Cuma ya sudah, memang Alkitab menuliskan banyak hal yang kita nggak bisa jawab. Banyak hal yang kita pikirkan, kenapa Allah ambil cara itu. But yet God choose that. Cara yang aneh, penderitaan adalah hal yang ditetapkan Allah bagi manusia. Dan kenapa harus penderitaan? Manusia telah jatuh ke dalam dosa bersama dengan keinginan yang jahat. Manusia adalah ciptaan yang korup. Dunia ini sudah korup, ya. Kenapa harus penderitaan? Karena firman mengatakan tidak ada yang benar. Semua manusia udah jatuh dalam dosa, berlawanan dengan Allah, face to face berlawanan dengan Allah. Allah tidak harus mempertahankan manusia. Ingat khotbah yang lalu, Allah nggak harus. Ngapain? Hancurin aja dunia ini, buat yang baru, gampang kok, selesai. Tapi Allah kerjanya nggak demikian. Allah pernah berkata, manusia adalah ciptaan yang paling dikasihinya dan dia tetap pada janjinya. Dia mengasihi dan akan tetap mengasihi. Dia mengasihi orang yang datang kepada dia, give up dengan hati yang hancur. Sampai akhirnya dia berkata, stop myself, start following God. Orang yang ikut berbagi penderitaan dengan Kristus juga akan ikut berbagi kemuliaan dengan dia. Saya membayangkan ya perkataan ini. Seorang anak yang tahu betapa besar pengorbanan ibunya melahirkan dia akan mengasihi dia. Setuju gak? Seorang anak yang tidak mau mengerti bagaimana ibunya susahnya melahirkan dia, gak akan mengasihi ibunya. Betul gak? Seseorang tidak mungkin dapat menghargai nilai sebuah kemenangan sebelum dia mengetahui betapa beratnya perjuangan, perlawanan, dan kesulitan, pergumulan yang harus dihadapi. Baru dia bisa mengasihi. Saya nggak mungkin bisa mengasihi ayah saya kalau saya nggak melihat betapa besarnya pengorbanan dia buat saya. Dan yang lebih dalam lagi kita pelajari, kenapa Tuhan pakai kata Bapa dan Anak? Pernah nggak Anda berpikir? Ngapain Allah pakai kata Bapa dan Anak? Kata Bapa dan Anak dipakai untuk menggambarkan hubungan yang dipilih oleh Allah. Saya punya sebuah ilustrasi begini. Kemarin saya mendengar bahwa ada seorang ibu di usianya yang udah lumayan tua, dia mendapatkan seorang anak. Dan anaknya ini anak laki-laki dan anak tunggal. Mungkin karena ibu ini sudah cukup tua dan dia hanya punya satu anak. Anaknya smart. Anaknya pinter, dia bisa main piano, dia bisa bahasa Mandarin. Anaknya ini punya cita-cita dia mau ke Amerika, dia mau sekolah ke Amerika. Dan dia suarakan ini ke mamanya. Mamanya suarakan ke anaknya, no way. Saya punya anak cuma satu. Saya sangat mengasihi kamu dan saya gak akan izinkan kamu. Karena mungkin mamanya berpikir banyak orang yang udah pergi gak balik lagi atau apapun. Dia gak relakan anaknya yang tunggal. Tapi kalau kita bayangkan, Allah Bapa, dia merelakan anaknya, mengizinkan anaknya yang tunggal, mengosongkan dirinya, masuk ke dalam dunia yang begitu jahat, begitu korup. Dan Allah udah tahu, nanti dunia ini akan bunuh anaknya. Tapi Allah mengizinkan Yesus. Hati seperti inilah hati yang dimiliki oleh Allah. Dan Injil berkata, Yesus datang ke dalam dunia untuk bersama-sama dengan orang percaya, untuk Anda dan saya yang mau percaya, untuk ikut menjalani penderitaan bersama-sama dengan dia. Karena tanpa penderitaan gak ada mahkota. Tanpa penderitaan, bukan sembarang penderitaan, tapi penderitaan Kristus. Apa yang Kristus lakukan, itu yang kita lakukan. Yesus mengasihi Bapa dan dia rela menderita untuk melakukan kehendak Bapa. Untuk itu Bapa merelakan anaknya lahir sebagai manusia, menderita, mati, dan bangkit mengalahkan maut, memberikan kemenangan bagi mereka yang mau percaya. Tapi tidak sampai di sana. Enggak sampai di sana. Saya ingin menjelaskan mengenai ini. Kenapa saya bilang Yesus lahir sebagai manusia, menderita, mati, dan bangkit. Tapi nggak selesai sampai di sana. Apakah saya sesat?
Ada ayat yang berkata begini. Filipi 2 ayat 12a. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. KJV bilang, work out your own salvation with fear and trembling. Saya ada kutip beberapa versi Alkitab di bawahnya. Pertama dari Amplified Bible. Work out, cultivate, carry out to the goal and fully complete your own salvation with reverence and awe and trembling. Dalam kurung apa? Self-distrust, ketidakpercayaan pada diri sendiri. With serious caution, dengan kehati-hatian yang serius. Tenderness of conscience, kelembutan hati nurani untuk menerima apa yang Tuhan mau. Kemudian, watchfulness against temptation, kewaspadaan terhadap pencobaan. Timidly shrinking from whatever might offend God and discredit the name of Christ. Waspada dari apapun yang mungkin menyinggung hati Allah dan menjatuhkan nama Kristus. Di Alkitab The Message bilang apa? Better yet, redouble your effort. Redouble your effort. Be energetic in your life of salvation. Reverent and sensitive before God. Terus jadi lebih baik lagi. Bahkan gandakan usaha Anda. Jadilah bersemangat dalam hidup keselamatan Anda dengan penuh hormat dan sensitif terhadap hati Allah. Peka apa yang tidak menyenangkan Allah, apa yang menyukakan hati Dia. Kerjakan keselamatanmu ini, kalau kita lihat di sini, kata aslinya adalah katergazomai. Ini adalah satu kata yang sangat penting. Ya, kerjakan keselamatanku, gimana caranya? Katergazomai artinya adalah to perform, cultivate, bring to full effect, actively pursue spiritual maturity. Artinya, menunjukkan atau mempraktekkan, mengolahnya, memiliki efek atau dampak yang maksimal secara aktif mengejar kedewasaan rohani. Bapak Ibu sekalian, pada saat seseorang telah memiliki keselamatan, setuju nggak? Sudah selayaknya bagi orang itu untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan tindakan dan perilaku sebagaimana layaknya orang yang sudah menerima keselamatan itu. Saya ingin jelaskan begini. Saya kepikir ya, dulu Anda ingat gak Princess Diana? Waktu Princess Diana muda, dia itu bukan dari keluarga bangsawan. Dia itu cuma seorang guru. Ya, tapi ketika dia dipilih menjadi Princess of Wales, mungkin dulunya waktu dia jadi guru, kalau zaman sekarang mungkin dia bisa mungkin jajan, beli batagor di pinggir jalan gitu ya. Satu hari dia dipilih jadi Princess of Wales. Apakah dia masih bisa ketawa seperti dulu? Apakah dia masih bisa beli jajan batagor depan sekolahan? Atau dia jajan seenak dia? Gak bisa. Dia harus membatasi dirinya sedemikian rupa sehingga dia layak disebut Princess of Wales. Demikian juga seseorang yang ketika diangkat menjadi anak Allah, dia harus katergazomai. Dia harus bertindak dan berperilaku sebagaimana anak-anak Allah. Tidak lagi sama dengan semua orang, bebas berbuat ini dan itu tanpa berpikir, "Hey, saya adalah anak Allah." Dan menjadi anak-anak Allah harus sesuai dengan firman. Tapi bukan menunjukkan bahwa saya adalah anak Allah, tapi saya adalah anak Allah. Saya mengasihi Bapa saya. Karena itu, I want to behave because I love my dad. Katergazomai. Saya kepikiran lagi seperti seorang ibu ya. Jadi seorang ibu yang kelebihan berat badan, dia obesitas, dia gemuk. Satu hari ketika dia ikut undian, dia menang. Dan ketika dia menang, dia dapat voucher. Vouchernya apa? Voucher jaminan turun 20 kilo dalam 3 bulan. 20 kilo dalam 3 bulan itu isinya adalah apa? Ketika dia klaim ke counter, dia ambil hadiahnya dan diklaim dia ada sebuah amplop besar. Diisi amplop itu adalah ada 3 hal. Yang pertama adalah menu voucher catering perjalanan diet selama 3 bulan. Dia harus makan no sugar, no salt, no gorengan.
Kemudian ada lagi voucher fitness selama 3 bulan plus PT. Yang ketiga adalah voucher hidup. Dia harus tidur jam segini, bangun jam segini. Dia harus makan 1 hari bukan 1 kali, tapi 1 hari bukan 3 kali, tapi 5 kali dipecah dengan jumlah yang akurat, dengan sedikit, dan gak ada daging, gak ada gula, gak ada garam, gak ada minyak. Apakah si ibu itu langsung menerima 20 kilo turun tanpa perjuangan? Inilah kenapa saya katakan keselamatan bukan berhenti di situ. Ada perannya Kristus, ada peran kita juga untuk berjuang. Kristus memberikan keselamatan seperti kita mendapatkan voucher itu. Tapi kita harus berjuang dan mengerjakannya dengan takut dan gentar. Firman mengatakan begini. Keselamatan adalah kasih karunia yang tidak meniadakan tanggung jawab kita yang katanya menerima keselamatan itu. Alkitab berkata ada 2 kategori orang. Yang pertama adalah orang non-Kristen. Yang kedua adalah orang Kristen. Nah, orang Kristen ini juga dibagi 2 lagi. Ada orang pilihan, ada lagi orang non-pilihan. Sama seperti orang Israel ya. Ada orang Israel yang kebanyakan, ada orang Israel yang sudah ditampi, orang Yahudi yang sudah ditampi, disortir. Yang disortir masuk tanah perjanjian. Orang Israel di luar orang pilihan nggak punya tanggung jawab untuk katergazomai. Saya ulang. Orang Kristen di luar orang pilihan tidak punya tanggung jawab untuk katergazomai atau mengerjakan keselamatan. Nggak usah. Orang-orang Kristen seperti ini yang tidak dipilih, dia akan berpikir gampang banget ya jadi orang Kristen ya. Asik dan menikmati posisi sebagai orang Kristen. Boleh makan cunyu, kemudian gak usah ibadah sampai 5 kali wajib berdoa, gak usah saving ke tanah suci seperti saudara-saudara kita. Kita bisa savingnya ke tujuan yang kita mau. Ini adalah orang-orang Kristen yang bukan pilihan, tapi orang-orang Kristen pilihan. Ini lebih berat dari agama yang lain. Kenapa? Kita akan selidiki lagi. Kenapa? Ada orang yang berkata begini, ya, saya kan orang biasa yang harus mengerjakan begitu-begitu, ya pendeta lah. Orang-orang yang bukan pilihan, salah satu caranya adalah begini, dia akan membedakan ini orang pendeta, ini bukan. Dan karena bukan, ya sudahlah, wajar-wajar saja, gak usah ekstrim. Padahal Anda coba cek di Alkitab, ada gak yang dicatat di dalam Alkitab yang tidak ekstrim? Ada gak yang gak ekstrim? Kalau ikut manusia aja harus ekstrim kerja. Di zaman corona begini banyak yang masih ngantor. Ekstrim kerjanya. Tapi kenapa kalau ke gereja? Bekerja untuk Tuhan. Melakukan kasih untuk sesama. Dan yang kita tahu itu adalah cara keselamatan. Begitu ekstrim sedikit akan dicela. Inilah inti kekristenan. Perubahan untuk bisa dapat memiliki pikiran, kehendak, dan perasaan Kristus. Inilah dinamakan perubahan kodrat. Dari ciptaan lama jadi ciptaan baru. Dari manusia daging jadi anak-anak Allah. Dari ulat jadi kupu-kupu. Ya. Inilah inti kekristenan. Perubahan. Perubahan dari apa? Perubahan dari natur yang lama ke natur yang baru. Dia gak akan dikenal lagi sebagai orang yang dulu. Kapan perubahan ini terjadi? Gak ada yang tahu. Karena perubahan ini adalah suatu proses. Ingat, Allah menyelamatkan kita itu cuma 1 kali. Kita bertobat 1 kali, tapi proses pertobatan itu terus berjalan terus berjalan terus. Disinilah Kristus lahir dalam natur daging yang udah korup. Dia merasakan akibat dosa. Dia hidup dalam natur daging. Dan Yesus, karena dia sudah hidup dalam natur daging, dia mengajarkan agar orang-orang yang udah mengambil keputusan saat ini, seperti Anda dan saya, mengambil keputusan untuk mengikut Kristus. Ayo, ikut masuk ke dalam katergazomai ini. Ikut masuk ke dalam katergazomai ini. Kesulitan kita saat ini adalah
kita melihat semua orang Kristen berpikiran seperti yang penting kegiatan wajar selesai. Yang berpikir bahwa setelah pergi ke gereja, dengar khotbah, dibaptis, perjamuan kudus, ikut penginjilan, bahkan sampai keluar kota, sampai keluar negeri, mereka udah memenuhi tanggung jawab sebagai umat Allah. Dan ini adalah standar hidup yang baik. That's it. Bukan seperti itu. Ada yang mengajak saya nonton film Passion of Christ. Saya berpikir dalam hati, ketika saya merenungkan firman hari ini, banyak orang berkata mereka nggak bisa nonton film Passion of Christ karena begitu mencekam sampai nggak bisa lihatnya. Masalahnya kalau firman bilang kamu wajib hidup sama seperti Kristus, you are not watching Passion of Christ. You must have that. Anda masuk ke dalam filmnya, Anda dicambuk bersama dengan Kristus, Anda mengenakan mahkota durinya Kristus, dan Anda memikul salib di belakang Kristus. That is Christian. Bukan menonton film Passion of Christ, but have the passion of Christ. Bapak Ibu sekalian, dalam pandemi corona ini, yang dulunya dibilang aduh amit-amit deh gak mungkin gereja kayak begini. Maksudnya apa? Gak mungkin gereja ibadah ditiadakan, betul gak? Saya tanya sama Ibu Mary juga, adalah suatu hal yang gak mungkin di GKK gak ada ibadah. Apapun yang terjadi, mau hujan badai dia akan tetap datang. Tapi kali ini bukan hanya di sini saja, di setiap gereja di seluruh dunia dilarang untuk mengadakan kebaktian. Kalau kita pikir ya, selama ini kita disiplin kebaktian, datang terus. Sekarang gak lagi kebaktian. Seharusnya membuat kita berpikir, tata dulu. Kalau gitu apa yang Tuhan mau? Kalau sekarang saya gak ibadah di gereja, apa yang Tuhan mau? Ibadah yang benar bukannya ikut live streaming, bukannya setiap minggu jam 7:30 sampai jam 10 acara gereja dan sesudahnya stop. Ibadah itu adalah setiap waktu. Ibadah itu adalah proses perubahan kita. Proses pikiran, proses mengenakan mahkota duri. Proses menderita bersama dengan Kristus. Itulah ibadahmu yang sejati. Di mana kamu dirugikan karena kamu memandang kepada Kristus. Di mana kamu mati karena kamu melihat Kristus mati. Dan kita gak takut mati. Karena dengan kita gak takut mati, dengan kita terus melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, mengenakan mahkota duri, kita sedang menyediakan tempat dan harta di dalam kerajaan Allah. Kalau Kristus melakukan ini dan dia sudah naik, bukan berarti selesai. Dia kasih tongkat estafetnya kepada Anda dan saya. Mau gak ambil tongkat estafetnya? And as he goes to heaven, kita yang ambil tongkat estafetnya, kita juga akan berjalan ke arah yang sama, berlari ke arah yang sama dengan Kristus. Betul nggak? Sebelum Kristus memikul salibnya, dia mengenakan mahkota duri dulu. Berarti dia menundukkan pikirannya untuk menjalani proses yang menyakitkan dan mematikan. Di mana kita, kalau kondisional, kalau kita mau ikut Kristus, kita akan ambil jalannya itu. Jalan yang sempit, jalan yang penuh bahaya, jalan yang dimana orang-orang berlomba untuk masuk. Tapi yang masuk cuma sedikit. Jalannya begitu sempit. Kenapa? Sepanjang jalan ada penderitaan. Dan karena firman tulis begitu, it will come. Itu pasti datang. Saya berdoa untuk saya pribadi. Ketika saya menuliskan khotbah ini hari ini saya menanyakan kepada diri saya sendiri. Maukah saya mengenakan salib ini? Maukah saya mulai mengenakan mahkota? Saya baru mulai di Bandung kira-kira pertengahan Maret kemarin. Saya membayangkan, ketika saya membayangkan ke belakang, saya udah sekitar 1 bulanan di Bandung bersama dengan orang tua saya, bersama dengan kakak saya, ponakan saya, kakak ipar saya, dan orang-orang yang bertinggal bersama saya. Saya yang biasa hidup sendiri. Sekarang saya hidup bersama dengan orang lain.
pasti banyak hal-hal yang saya sendiri gak suka. Dan seperti yang Alkitab katakan, panas hati, sesak, gak terima, itu ada. Kadang-kadang saya mendoakan kepada Tuhan, Tuhan tolong, rubah dia. Tapi puji Tuhan ada firman ini mengatakan, kamu harus hidup sama seperti Kristus. Kalau Kristus mengekang pikirannya dan menderita, bukankah penderitaan ini adalah bagian dari perjalanan saya mengikut Tuhan? Sampai saya berpikir, Tuhan, rubah dia. Tapi kalau Tuhan mau jadikan ini adalah alat untuk merubah saya, rubah saya. Saya mau berubah. Saya mau mengalami apa yang Kristus alami. Balik lagi, saya bukan mengatakan bahwa saya nggak ada salah, bahwa orang-orang lain semuanya bersalah pada saya dan saya nggak ada salah, bukan. Saya menyadari dan memikirkan, mengingat kembali bahwa natur saya adalah sombong. Natur saya adalah Simpson yang egois. Natur saya adalah Simpson yang jahat. Dan sangat mungkin sekali kalau yang salah adalah saya. Tapi saya berdoa seperti itu supaya Tuhan ajari saya. Dan saya bersyukur kemarin ada seorang saudari dalam Kristus yang menegur saya bahwa saya melakukan sesuatu yang buruk, bahwa saya harus bertobat, bahwa saya harus mengenakan mahkota duri ini. Orang menegur, saya terima, bersyukur sekali karena saya tahu natur saya jahat. Adalah natur manusia untuk membela diri, adalah natur manusia untuk tidak suka disalahkan, adalah natur manusia untuk sukanya dimaklumi, sukanya diberi, dipuji, dikagumi. Tapi dia nggak punya rasa mau memaklumi, mau memaafkan, mau memberi, mau memuji orang lain. Hanya sukanya diskon, diberi dispensasi oleh orang lain. Tapi hobinya memeras, mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya for me. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak dipilih. Dan sudah pasti dia tidak akan mewarisi harta kerajaan surga. Sudah pasti. Penderitaan Kristus adalah ketika kita menderita. Sekali lagi, penderitaan Kristus adalah ketika kita menderita, kita diam. Dikala kita dirugikan, kita diam. Tapi bukan sembarangan. Untuk mentaati firman Tuhan. Ketika kita disalahpahami, kita tidak memberi diri untuk membela diri. Ketika kita difitnah, kita hanya melihat kepada penderitaan Kristus. Itulah penderitaan, bukan sembarang penderitaan. Sebelum memikul salib, kita harus mengenakan mahkota duri. Tujuannya apa? Supaya ketika penderitaan itu datang, ketika penderitaan sampai di fisik kita, kita siap. Kalau Kristus tidak dikenakan mahkota duri, akan sakit. Kalau dia belum menundukkan pikirannya, akan sakit penderitaannya dan dijamin pasti tidak akan mungkin bisa melaluinya. Ketika kita sudah memakai mahkota duri itu, kita akan siap memikul salib. Itu intinya. Inti kekristenan adalah mengikuti Yesus, menderita bersama Yesus, dikembalikan kepada rancangan semula di mana Allah menciptakan kita tanpa dosa dan kita harus sampai di titik itu, titik sempurna. Ayo mari kita berubah cara pikir kita. Kekristenan itu bukan lebih gampang dari agama lain. Kekristenan itu beda dengan agama lain. Jauh lebih berat. Makanya firman Tuhan berkata, hitung dulu harganya. Jangan sampai udah bilang mau, udah rubah KTP jadi Kristen. Malah di akhirnya mempermalukan nama Tuhan. Malah di akhirnya berantem. Firman Tuhan bilang, jangan sampai kamu sendiri yang ditolak. Hitung dulu harganya. Kristen adalah proses pertumbuhan semakin serupa dengan Kristus. Proses pertumbuhan semakin lama semakin sesuai dengan Kristus. Saya membayangkan ya, karena beberapa lalu saya main sama keponakan saya gitu ya. Waktu usia 5 tahun, si Wewe, dia ajak saya main masak-masakan. Mungkin gak nanti Wewe umur 30 masih ajak saya main masak-masakan? Aneh kan? Jadi pertumbuhan rohani seseorang akan makin tinggi.
Dikatakan kalau Anda udah gede tapi kelakuannya masih kayak anak kecil, alias imannya kayak anak kecil, alias attitude mengikut Kristusnya masih sama kayak anak kecil, dia disebut bayi. Kalau Max waktu dia masih kecil sama papa mama main lempar tangkap bola kan, main bola plastik lempar tangkap. Nanti Max umur 30 dia masih ajak mami lempar tangkap bola plastik. Kita bilang apa? Pasti ada yang aneh, ada yang kurang, betul nggak? Sepanjang kita mengikut Kristus, harus ada semakin meningkat. Seperti seorang anak, makin lama makin pintar. Nanti lihat Max, pintar, makin pintar, makin pintar. Dulu dia bisa main bola, sekarang dia bisa menciptakan sebuah mesin mutakhir, diakui di seluruh dunia. Wewe, dulu main masak-masakan, sekarang dia jadi chef, American chef misalnya. Bertumbuh. Demikian pula yang Allah harapkan dari kita. Dulu mungkin kita bisa berkata kita berdoa biasa, mendoakan diri kita. Lama-lama kita bisa mendoakan orang lain. Lama-lama kita mendoakan musuh kita. Lama-lama kita mendiadakan diri kita. Seperti misionari-misionari yang rela diutus. Saya ingin ajak kita kembali ke Roma 8 ayat 17. Yaitu, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dimuliakan juga bersama-sama dengan Dia. Ingat, katergazomai, kerjakan keselamatanmu seolah-olah kamu sudah menerima. Kalau Anda udah jadi Princess Diana, Anda akan behave, act as if. Ya. Keselamatan itu already, but not yet. Sudah dikerjakan oleh Kristus, tapi belum nyata. Kapan nyatanya? Nanti saat Dia datang kembali dan menjemput. Tapi kalau orang-orang Kristen saat ini masih menikmati kekayaan, masih punya uang sekumpulin sebanyak-banyaknya, bukannya semakin dilepaskan bebannya, tapi semakin ditambah. Firman mengatakan kamu tidak akan mungkin bisa terbang. Ini hanya sekadar ilustrasi, nanti kita akan terbang. Kalau begitu banyak beban yang merintangi kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita gak mungkin masuk. Orang yang berpikiran cantik, ganteng, kaya, pintar, dia akan semakin menikmati dunia ini, dan dia akan menikmati dunia ini sebagai firdausnya. Dan dia tidak mengharapkan firdaus yang lain. Jika kita menderita bersama dengan Dia, kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalau kita mau katakan selama khotbah 2 kali ini, Tuhan saya mau, tapi saya takut. Ayo utarakan kepada Tuhan Yesus. Saya juga sama. Ketika saya menuliskan firman ini tidak mudah. Karena saya berkata, Tuhan tolong saya. Saya gak mungkin bisa berkata begini kalau saya sendiri gak teryakinkan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ini susah tapi saya mau. Saya mau mulai mengerjakan bagian saya. Dan saya mau berprogres. Dari hal yang simple. Saya mengenakan mahkota duri dan menahan terhadap godaan, emosi. Merasakan pada Kristus. Makin lama makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Bersedia dibentuk untuk menderita bersama dengan Kristus. Lanjut, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus mengatakan bahwa penderitaan yang dihadapi adalah penderitaan yang ringan. 2 Korintus 4 ayat 17. Seperti ibu yang melahirkan anak, penderitaannya luar biasa. Betul ibu-ibu? Antara hidup dan mati. Tapi kalau ibu-ibu dalam kesakitannya itu mengingat bayi yang akan keluar dan dilahirkannya, semua penderitaannya hilang, betul? Dia akan memikirkan, saya mau peluk anak itu, dan dia akan lupakan penderitaannya. Yang penting saya bisa peluk bayi itu. Buat si ibu, ini adalah penderitaan ringan. Seseorang yang suka mendaki gunung, dia berusaha untuk menancapkan sebuah bendera di atas puncak gunung. Dia akan melihat resiko dan bahaya maut yang dihadapi ketika dia memanjat gunung itu. Meskipun berat, tapi dia akan terus berusaha menganggap kesulitan itu ringan. Dan dia fokus untuk mentancapkan bendera itu di puncak gunung. Dan dia ingat namanya akan dikenal. Dia akan diliput. Dan dia dikatakan mampu mengalahkan bahaya sampai di puncak gunung.
Buat pendaki itu, resikonya ringan, gak ada harganya. Seorang anak yang mau kuliah, saya dengar, demi dia dapat gelar di luar negeri, ada sampai yang jadi tukang pizza. Sampai jadi tukang potong ikan di pasar pun rela. Sampai satu badan bau ikan pun rela. Demi dapat uang tambahan. Dia rela, pagi siang dia kerja, malamnya dia kerja, kuliah, dia nggak tidur, dia rela. Karena apa? Karena dia memandang kepada gelar yang akan didapat. Buat mahasiswa itu prosesnya jadi ringan. Karena apa? Hari ini kita menempa diri kita untuk menderita. Buat apa? Mengenakan mahkota duri untuk apa? Firman Tuhan mengatakan karena kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Saya ingin mengatakan begini, satu hari kita akan sampai di pengadilan Kristus, betul nggak? Dan saya mau tegaskan bahwa tahta pengadilan itu bukan untuk menghakimi, bukan. Kalau untuk menghakimi udah jelas, yang masuk dan yang bukan. Ngapain dihakimi lagi? Tetapi tahta penghakiman Kristus adalah untuk menentukan upah yang akan didapatkan. Dia lolos apa tidak? Ya, karena Kristus sudah memberikan keselamatan. Saya teringat sebuah acara, yaitu American Got Talent. Ya, kalau Anda nonton American Got Talent itu ada sesuatu yang menarik. Di American Got Talent itu ada mereka terkenal dengan istilah buzzer. Ya. Jadi mereka ada 4 orang juri, setiap juri ada buzzer merah, ada 4. Jadi ada red buzzer, ada 1 gold buzzer yang ditempatkan di depan. Jadi red buzzer itu fungsinya adalah apa? Kalau setiap kontestan ada yang maju dan mempertontonkan talentnya, juri boleh tekan red buzzer itu untuk apa? Stop. Your performance is too bad. Saya tidak mau lagi melanjutkan untuk lihat performance kamu. You fail. Ya. Tapi ada 1 golden buzzer. Saya ingin ajak kita untuk menonton cuplikan ini. Hi, my lovely. Hi. Welcome to America's Got Talent. How are you? A little bit nervous. That's okay to be nervous. That's totally understandable. What's your name? Courtney. And how old are you? 13. 13. What's your favourite subject in school? Music. What kind of music? I don't know. You're very sweet. And I'm guessing you're going to be singing for us? Yeah. Listen, don't be nervous. I know this is a big stage and there's lots of people here, but you're here for a reason, so go for it and good luck. Thank you. Bloody hell, Courtney. Howie, what did you think? You are not from this era. You're from a whole different era. And I'm a huge Janis Joplin fan. And there's a story, if you ever watch the documentary, Clive Davis, he goes to the Monterey Pop Festival and he sees this young girl that nobody has ever seen before, that nobody knows.
It was the first time Janis Joplin got signed. And that changed her life. Do you know that story? Yeah. I'm not Clive Davis. I'm Howie Mandel, and I can't sign you to a record deal. The only thing I can do for you, young lady, is give you... Courtney, you are going straight to the live show! It's the best I've ever seen. I am gobsmacked. Amazing. That's natural, right? She come on beforehand and she says she's scared she's going to get a buzzer. She thought she was going to get a red She thought she buzzer? was going to get a buzzer. You thought you were going to get a red buzzer, like get sent home. And the complete opposite happened. That's my golden buzzer. I'm so jealous. I'm so jealous. I knew you could do this. Indah sekali ya. Saya ketika menonton ini mendapatkan seperti membayangkan nanti di tahta pengadilan Kristus. Di mana orang yang tidak layak, Kristus yang menekan golden buzzer itu. Kenapa? Karena di hadapan Allah yang Allah lihat adalah kita mengikut Yesus Kristus. Maka dikatakan tahta pengadilan Kristus. Si wanita tadi sampai dia selesai di panggung, dia masih mengatakan sama si jurinya, I think I get the red buzzer, you know. Dia mengatakan dia gak layak dapat golden buzzer itu. Tapi ketika ayahnya dengan wajah yang begitu pede menyaksikan anaknya menyanyi, dia begitu yakin anaknya ini pasti dapat. Meskipun anaknya ragu, dia pasti dapat red buzzer. Tapi ayahnya dengan wajah yang pede, dan begitu anaknya dapat golden buzzer, dia peluk anaknya. Saya membayangkan ketika Kristus nanti memeluk Anda dan saya. Kenapa? Dalam perjalanan hidup ini, kita terus mengikuti Kristus. Kita pegang terus tongkat estafet Kristus. Pegang terus firman. Kalau Kristus lakukan ini, saya mau. Nanti, di pengadilan Allah, begitu banyak yang menonton, dikatakan akan banyak orang-orang kudus yang menonton. Gak bisa berdalih lagi. Karena semua yang kita lakukan tercatat di jubah kita, masih ingat? Tapi nanti mereka dengan semangat akan menyambut kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Mau gak? Dapat golden buzzer kerajaan Allah. Proses katergazomai, proses metamorfosis, perubahan dari manusia daging jadi manusia roh. Keputusan untuk mengenakan mahkota duri yang menyakitkan dan mematikan pikiran untuk meresponi firman Tuhan dan mulai memikul salib bersama-sama dengan Dia. Inilah Paskah. Kristus sudah menang. Kita punya Paskah juga. Apakah kita mau menang sama seperti Kristus sudah menang? Bapak Ibu sekalian, saat ini adalah saat-saat yang buat beberapa dari kita menakutkan. Di Bandung masih lumayan aman. Di Jakarta teman-teman saya sudah mulai takut. Saya punya teman yang sudah meninggal karena corona, istrinya. Dan sekarang suaminya pun positif corona. Umur bisa tiba-tiba terambil. Tapi bisa nggak? Mari kita pikirkan. Kita berdoa bukannya minta Tuhan berikan imun yang baik, berikan kesehatan yang baik. Tapi berdoa juga minta iman untuk menjalani penderitaan bersama dengan Kristus. Karena proses kategozomai ini bukan bisa berubah langsung begitu. Ini harus dijalani. Ingat, karakter yang semakin berubah menjadi karakter Kristus itu bukan cuma sekali. Itu harus dibuktikan. Dibuktikan
berproses. Buat Bapak Ibu sekalian yang mungkin umurnya udah 40-50 ke atas, ayo mulai kerjakan kerajaan Allah dalam hidupmu, dalam hidupku. Karena kita nggak tahu kapan pandemi ini akan selesai. Mungkin saya akan kena duluan, saya nggak tahu. Mungkin Anda, saya nggak tahu. Atau mungkin kita semua akan aman, tapi ingat, kita nggak ada yang tahu sampai kapan umur kita. Kita nggak tahu kapan kita akan menghadap para judges yang akan menekan merah, red buzzer, atau golden buzzer buat orang-orang yang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Grace, anugerah keselamatan, tapi dari pihak kita ada tanggung jawab untuk meresponi. Ingat grace, sola gratia. Harusnya ketika kita mendengar firman berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Harusnya kita takut, karena kita dapat grace itu. Tapi bagaimana kita menghargai grace itu? Mengerjakan dengan takut dan gentar. Saya ingin mengajak kita nggak sempurna, saya pun jauh dari sempurna. Tapi saya mau masuk ke dalam perjuangan ini, mengikut Kristus, menderita bersama dengan Dia. Dan saya mau punya Paskah saya sendiri. Mari mengenakan mahkota duri. Mari memikul salibnya. Selamat Hari Paskah. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman hari ini sudah dibukakan. Dan biarlah Injil ini menjadi harapan kami bahwa ini tidak susah. Bahwa ada Roh Kudus. Kau sudah memberikan Roh Kudus untuk menyertai kami, mengingatkan kami akan dosa, membawa kami untuk mengikuti jalan Allah, jalan yang lurus itu. Membantu kami untuk memegang tongkat estafet itu dan menang sampai akhir. Kalau Kristus sudah sampai di sana dan Dia memberikan tongkat estafet itu kepada kami, Tuhan, kami mau pegang itu, Tuhan. Dan biarlah bukan hanya saya, bukan hanya beberapa orang di sini, tapi semua orang. Dan biarlah kami yang sudah menang, nanti kami akan mengabarkan berita Injil itu kepada orang lain bahwa ayo pegang tongkat estafet ini, estafet Kristus. Tuhan, terima kasih buat keselamatanmu. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih buat salib-Mu yang memungkinkan kami untuk mengerjakan bagian kami. Dan kami yakin Kau yang sudah berjanji akan menyertai kami dapat membuat kami berkata penderitaan ini ringan kalau dibandingkan dengan penderitaan Kristus. Dan kami pasti menang kalau kami terus berharap kepada Kristus. Kami mau pegang itu, Tuhan. Terima kasih buat Paskah, dan biarlah tahun 2020 ini menjadi tahun perubahan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah mati, telah bangkit dan telah naik ke sorga dan mempersiapkan tempat bagi kami semua. Kami berdoa. Amin.